Yang terhormat kepada Bapak Joko, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal dari bisnis plan kami dengan pengembangan proyek yaitu HiPro dengan nama anggota. Belum di-mute. Rara nggak ada suara. Saya Rara Siti Rudo sebagai General Manager yang bertugas dalam membuat pengarahan, keputusan, kebijakan, supervisi, dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Saya Terinza sebagai Marketing Manager, bertugas untuk menyusun estimasi dan anggaran untuk marketing campaign, bekerja dengan biro iklan, mempersiapkan kontrak penjualan dan periklanan, serta meninjau materi iklan produk yang akan dipasarkan. Saya Reza Farandi Hairan, sebagai Financial Manager, bertanggung jawab mengatur manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikan sesuai dengan tujuan perusahaan. Resanya kenapa nggak ada gambarnya ini, Resa? Ada, Pak? Ada nggak yang lain? Di sini nggak muncul Ada, gambarmu. Ada, Pak. Di saya ada. Oke, ada terus. Saya Asmahan Fakria sebagai furniture designer yang bertanggung jawab dalam desain produk yang akan diproduksi. Saya Smantania Putri sebagai logistik bertugas untuk membuat perencanaan pengadaan barang, mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional di gudang. Saya Galuda Mayanti sebagai customer service bertugas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan informasi mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian ada Maulia Fajria sebagai financial assistant manager bertugas untuk membantu financial manager yang dalam pengurusan berkas. Next. Selanjutnya akan kami tampilkan preview dari produk HiPro. Nggak ada suaranya, musiknya. Bagaimana, Pak? Nggak ada iringan musiknya atau apa itu, anumu tuh, videomu tuh. Ya kayak terus. Selanjutnya adalah konten yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu ada business profile, kemudian the market, selanjutnya development production, dilanjutkan oleh financial, dan yang terakhir marketing. Yang pertama, business profile yang menjelaskan tentang identitas perusahaan, jenis produk, dan sasaran market. Nama perusahaan kami yaitu Ecomed, yang berdiri pada tahun 2022 dengan alamat Perumahan Cherryville Cluster Kristalina Blok 9, dan produk yang kami produksi yaitu health storage, masker, dan hand sanitizer. Next. Jenis produk yang dijual adalah HiPro atau Health Protector Storage yang merupakan storage atau penyimpanan masker dan hand sanitizer sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia agar tetap higienis, terhindar dari B3 dan rapi. Kemudian sasaran Next. Value added product.
Nah, Hypro ini atau Health Protector Storage memiliki beberapa keunggulan dari produk-produk lainnya, di antaranya seperti multifungsi, ramah lingkungan, desain yang modern, efektif dan efisien, mudah dibersihkan, serta packaging aman dan bersih. Kemudian difference produk atau perbedaan dari produk lainnya, yaitu produk ini memiliki fungsi lebih karena terdapat penyimpanan hand sanitizer dan masker, kemudian memiliki inovasi desain, material yang unggul dengan kombinasi material polywood dan akrilik, serta memiliki harga yang baik serta kualitas yang baik. Selanjutnya adalah the market. Pada poin ini ada target customer, target produksi dan penjualan, kompetitor dan keunggulan produk. Untuk target customer sendiri yaitu memprioritaskan kesehatan mereka, terlebih lagi pada saat kondisi pandemi COVID-19. Pada target customer ini memiliki problem yaitu sulitnya dalam menjaga kebersihan masker maupun menyimpan masker dan hand sanitizer yang tertata rapi dan enak dipandang secara visual. Problem tersebut diatasi dengan storage masker dan hand sanitizer dengan desain yang rapi, tertata dengan baik, aman, dan memaksimalkan fungsi. Produk Hypro sendiri memiliki harga yang terjangkau dari semua kalangan sehingga memiliki segmen pasar dengan cakupan yang sangat luas. Untuk target produksi dan penjualan, target penjualan per minggu dengan harga satuan Rp56.597. Untuk target produk yang dijual disesuaikan dengan kelipatan bahan yang digunakan untuk memudahkan perhitungan dengan meminimalisir material yang terbuang. Kenaikan terhadap produk yang dijual bertujuan memberikan keuntungan bagi Ecomed dan investor dengan laba 20% dari harga jual. Selanjutnya untuk kompetitor dari produk Hypro ini terbagi menjadi dua, yaitu online shop dan store. Untuk online shop sendiri ada beberapa platform belanja online seperti Shopee, kemudian ada Tokopedia, serta Bukalapak. Sedangkan untuk store sendiri itu terdapat IKEA dengan range harga Rp129.900, kemudian ada ACA Hardware Indonesia dengan range harga Rp20.000. Next. Kemudian untuk keunggulan dari produk Hypro ini memiliki desain dengan fungsi lebih sebagai tempat penyimpan masker dan hand sanitizer, kemudian memiliki inovasi desain, selanjutnya menggunakan material yang unggul terhadap kualitas yang digunakan, kemudian menggunakan material kombinasi dari material kayu dengan finishing water base yang aman untuk kesehatan dan penggunaan material akrilik sebagai kesan ringan dan mudah dilihat stok yang tersedia. Dan yang terakhir, menawarkan harga yang lebih baik dengan kualitas terbaik. Untuk target customer dari Hypro sendiri dapat digunakan oleh semua kalangan. Next.
Untuk mitra atau key partner sendiri, kami ada 2, yaitu perusahaan Roma Plywood dan juga Panda Workshop. Untuk perusahaan Roma Plywood itu menjual grosiran dan eceran plywood camper yang memiliki berbagai ukuran dengan kualitas yang baik. Untuk Panda Workshop sendiri, untuk mengolah material produk kami menjadi barang siap pakai. Next. Untuk proses produksi, yang pertama kita itu membeli material di mitra atau key partner yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada tukang yang telah bekerja sama. Selanjutnya, tukang akan memotong plywood dan akrilik transparan menjadi beberapa bagian. Setelah itu direkatkan menggunakan lem. Kemudian pada bagian penutup tempat maskernya diberi tambahan engsel akrilik. Setelah itu proses finishing menggunakan water base. Jika barang sudah siap akan dikasih kepada customer. Next. Untuk key activities, yang pertama kami menentukan material yang ramah lingkungan untuk membuat produk Hypro. Kedua, mencari mitra untuk bekerja sama dalam pembelian material dan proses pembuatan produk dari mulai memotong material hingga finishing. Yang ketiga, menentukan target market yang sesuai dengan produk. Yang keempat, mendesain produk yang minimalis dengan visual yang enak dipandang. Yang kelima, memasarkan produk di toko online. Yang keenam, melakukan promosi produk secara langsung, tidak langsung, serta melalui platform media sosial. Yang ketujuh, menjual produk sebanyak 18 pitches saran ke depannya. Yang ke-10, membuat catatan keuangan secara jelas mulai dari dana yang dikeluarkan hingga dana yang dimasukkan. Yang terakhir, merencanakan pengembangan produk seiring berjalannya dengan waktu. Next. Pada finansial akan dibahas cost of product, rekapitulasi, dan cash flow. Pertama, cost of product. Next. Untuk bahan-bahan produksi, sejumlah 18 buah membutuhkan plywood tebal 9 mm dan luas total 5,9 meter. Untuk akrilik bening dengan ketebalan 2 mm membutuhkan 0,6 lembar. Lem kayu dengan isi 600 gram. Untuk pewarnaan pada akrilik membutuhkan 1 liter cat water base, amplas, dan stiker logo berukuran A4 membutuhkan 2 lembar. Sedangkan untuk upah tukang seharga 144.000 untuk 18 produk. Next. Selanjutnya rekapitulasi. Pada rekapitulasi mendapat pinjaman modal awal sebanyak 815.000 dan total pendapatan sebanyak 7.640.595 rupiah. Dari hasil pendapatan tersebut terdapat pembagian keuntungan 20% kepada investor dan 80% kepada pengusaha. Next. Terakhir merupakan tabel cash flow dalam waktu 4 minggu. Saldo pada minggu pertama pembuatan produk sebanyak 18 pitches dengan total pengeluaran 815.000 dan saldo akhir pada minggu pertama sebanyak 1.018.748 rupiah. Rupiah dan saldo akhir pada minggu ketiga sebanyak 1.731.857 rupiah. Next. Saldo pada minggu keempat pembuatan produk sebanyak 54 pitches dengan total pengeluaran 2.445.000 dan saldo akhir pada minggu keempat sebanyak 2.343.095 rupiah. Marketing dan promosi yang terdiri dari pemasaran dan promosi. Next. Pemasaran, kegiatan marketing atau pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mengutarakan tawaran yang bernilai kepada pelanggan, klien, dan mitra, dan masyarakat umum. Berikut adalah contoh produk kami dalam pemasarannya. Di sini ada produk juga dalam prototype di ruang tamu. Next. Promosi media cetak dan digital. Kegiatan promosi dilakukan dengan media digital serta media cetak. Untuk media digital seperti e-commerce, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, serta media sosial seperti Instagram. Berikut adalah foto dari official Instagram Hypro, lalu ada Hypro dalam Shopee, dan ada media cetak dalam koran. Next.
Berikut juga adalah salah satu contoh e-commerce dari Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, serta media sosial Instagram dari Hypro Official. Next. Marketing. Hypro merupakan produk yang berfungsi untuk tempat penyimpanan masker yang cukup berguna saat pandemi, sehingga kegiatan marketing atau pemasaran terdiri dari kegiatan pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Kegiatan pemasaran langsung dilakukan pada fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan dengan kesehatan, serta beberapa instansi pendidikan seperti Telkom University dan mall. Pemasaran tidak langsung dilakukan di media cetak pada Jalanan Sudirman, DKI Jakarta, dan beberapa titik di Kota Bandung. Next. Marketing plan, proses pengenalan kepada klien dengan cara mempresentasikan langsung di tempat-tempat umum sehingga produk dapat diketahui oleh calon customer dan mengarahkan calon customer untuk membelinya secara online. Untuk menjaga agar Hypro tetap menarik, tim marketing mengupload konten-konten yang menarik dan testimoni agar customer yang belum membeli maupun sudah membeli tetap terjaga dan tetap terupdate dengan adanya upload story. Next. Advertising dan promotion plan. Adapun yang langkah yang kami lakukan untuk proses iklan dan promosi sebagai penggunaan media sosial untuk memperkenalkan, memperlihatkan, dan sarana hubungan kami dengan customer, yaitu yang pertama adalah memperkenalkan produk kami secara langsung, yang kedua adalah membuat website dan e-commerce serta media sosial. Yang ketiga adalah tetap mengupload secara konsisten untuk menarik perhatian netizen media sosial. Yang keempat adalah menggunakan paket berbayar Instagram yaitu Boost Content agar post dan story kami masuk ke dalam beranda netizen Instagram. Yang kelima memberikan konten yang menarik, dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan serta menjaga hubungan baik dengan customer yang belum maupun yang sudah membeli produk. Next. Berikut adalah foto hasil dokumentasi yang telah kami lakukan dari kelompok Ecomate. Berikut adalah akhir dari presentasi kami. Mohon maaf bila masih banyak salah kata atau kesalahan lainnya yang tidak kami sadari. Sekian dan terima kasih. Udah ya. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3 ini ya? Ya, Pak. Betul, Pak? Iya, Pak. Ya, on average bagus lah, ya udah ya. Lengkap ya, semua item ada ya. Tapi saya nggak lihat ini ya, apa, rekapnya itu ada nggak tadi ya? Ada. Rekap finansial tadi. Ada, Pak. Ada, Pak. Saya belum lihat tadi. Yang rekapnya aja, bukan rincian per minggu. Saya akan. Ya. Gedein ya. Lihat. Udah. Bentar, saya lihat dulu. Berapa total ininya? Targetnya? Penjualannya berapa? 135. 135, Pak. Itu pembuatannya sudah berdasarkan target per minggunya ya? Udah beda-beda ya pengeluaran tuh ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya, nggak apa-apa. Oke, yang pertama ini ya, harusnya berbeda ya. Ini kan ini proposal ya, yang kamu tayangin proposal ya. Ya. Iya, Pak. Halo. Ini Iya, Pak. proposal atau presentasi? Nggak usah tanya. Halo. Putus ya? Presentasi dari proposal sih. Oke. Jadi gini, kalau nanti ini untuk sambil belajar nanti kamu TA ya. Jadi proposal itu bisa lengkap, bisa banyak, bisa rinci, bisa kecil-kecil ya. Tapi kalau namanya PowerPoint atau presentasi itu berbeda. Ya karena apa? Karena waktu untuk, ini kebetulan kamu saya kasih waktu panjang ya, 20 menit ya. Nanti kamu TA itu ya, kalian TA itu, kamu punya proposal 140 halaman ya. Tapi suruh presentasi cuma 10 menit gitu. Maka harus membuat yang namanya poin-poin, pointer-pointer untuk dijelaskan gitu ya.
Kan nggak mungkin Anda memasukkan 140 halaman itu dalam waktu 10 menit. Maka yang dipakai adalah kadang yang cuman Anda harus kalian harus mempresentasikan maksimal 15 slide tuh coba. Maka harus isinya. Nah, ini boleh ya. Maka nanti ya satu saat Anda harus membedakan antara proposal dengan presentasi ya. Kamu ke klien nanti paling diminta waktu presentasi sebentar aja. Kalau menjelaskan semua satu buku proposal kan nggak mungkin ya. Maka nanti bedakan ya. Itu untuk nanti ya. Yang kedua, kalau Anda menggunakan presentasi terlalu banyak kata-kata, kecenderungannya kamu nanti akan membaca gitu ya. Membaca presentasi ya. Sehingga kesannya Anda tidak menguasai masalah ya. Termasuk di TA ya. Kalau kamu tes semua di PowerPoint, akhirnya Anda lihatnya di PowerPoint ya, tidak melihat di audien ya. Saya selalu menekankan kenapa kalian saya suruh presentasi, kenapa kalian saya suruh membuat PowerPoint, karena Anda nanti akan melakukan ini. Ya, ini kelompok enak ya, dibuat bareng-bareng. Kalau di TA kan kamu buat sendiri gitu ya. Buat sendiri, melakukan sendiri, ngomong sendiri, menyampaikan sendiri. Nah, ini maksud saya pembelajaran kewirausahaan ini saya pakai untuk membelajarkan pelajaran Anda, kalian, untuk mempersiapkan TA-mu. Kan titik akhir dari sekolah itu kan TA gitu ya, untuk S1 ini. Jangka pendeknya ya, walaupun hidup itu punya jangkauan lebih panjang ya. Tapi jangka pendeknya ya, TA itu ya. Makanya saya selalu bilang ya, saya itu ya juga guru seminar ya, apalagi seminar ya. Nanti mungkin kalian akan ketemu saya di seminar, ada di PDI ya, semua memerlukan itu namanya teknik presentasi. Karena apa? Di TA kalian akan melakukan presentasi sendiri ya. Berapa kali Anda presentasi di TA? 4 kali ya. Dengan penguji ada preview 1, preview 2, preview 3, preview 4, semua presentasi ya. Karena saya itu melihat ya, karena ada anak yang tidak pernah belajar presentasi, hidupkan share screen aja nggak bisa gitu. Gimana Pak cara share screen? Aduh, saya bilang Anda ini sudah TA, share screen aja nggak bisa gitu ya. Yang kedua, biasanya yang tidak pernah belajar semua ditulis di dalam PowerPoint ya. Apa sih artinya PowerPoint ya? PowerPoint adalah poin-poin gitu ya. Tapi saya lihat sudah bagus lah kamu. Tapi masih ada beberapa. Coba lihat yang paling atas ya. Coba yang di contoh di target produksi dan itu coba slide-mu di the market tadi ya. Ini bagus ya. Nah, bukan. Lagi ada tulisannya the market sampingnya ini kan. Ini bawahnya benar-benar bawahnya ini. Bukan yang bawahnya tadi atas. Bukan, ini bagus ya. Satu lagi. Bukan satu lagi. Ini juga gitu ya. Nggak kelihatan ya. Nah, ini kan siapa yang lihat ini ya? Betul enggak yang tadi benar. Ini enggak satu lagi, yang satu laginya. Nah, maksud saya, ini udah ada tapi kontras warnamu ya. Jadi kadang presentasi itu harus kontras warnanya ya. Jadi kalau ini jangan warna yang abu-abu dengan putih gitu ya. Apalagi yang sini tadi yang atasnya jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi buatlah di situ item besarnya, baru lainnya secara oral kamu sampaikan ya gitu ya. Nah, itu cara membuat presentasi. Tadi kamu udah buat logo dengan font apa ya. Itu kan di presentasi pun sudah ada ya. Presentasi itu gunakan font-font yang tidak terlalu banyak ekornya gitu. Kamu tadi membuat judul logo tadi kan fontnya menggunakan apa? Tadi yang dibilang tadi siapa yang presentasi? Nah, itu kan. Kalau di presentasi yang digunakan adalah
areal, kemudian mungkin apa ya, satu lagi apa di situ ya, arahannya itu begitu. Karena apa? Supaya tidak banyak ekornya kan. Banyak sih font-font itu kan gitu, ada yang ekornya banyak, akhirnya susah dibaca ya. Kalau presentasi carilah font-font yang gampang dibaca gitu. Ya, itu untuk latihan kamu nanti gitu. Walaupun nanti kamu diajarin juga di seminar itu tentang teknik presentasi. Tapi di sini pun udah saya ajarkan kemarin bagaimana presentasi yang baik. Nah ini kan nggak kebaca gitu. Boleh misalnya pala ini apa ini bisa item besarnya bisa lainnya diterangkan oral ya. Oke, kemudian tadi seperti Anda udah bagus tadi ya, Anda membuat pakai video ya. Tapi di TA itu ada ya, TA di paling akhir adalah membuat video, bukan namanya apa ya, video itu animasi lah gitu ya. Tapi animasimu tuh nggak ada suara, nggak ada musik, kan kamu tinggal bisa selingin. Ya, atau dijelasin dengan kalimat ini, coba tadi video tadi ya. Tadi kan nggak ada suaranya ya, nggak ada apa narasi backgroundnya gitulah ya. Background sound lah gitu ya. Nah, nanti dibuat ya. Ada Pak Nanti sangat sebenarnya, mudah. tapi udah aku share. Ya. Untuk audio itu sebenarnya ada Pak, tapi tadi tuh nggak tahu kenapa nggak ke share audionya Pak. Oke ya itu makanya kalau saya mendengarnya nggak ada, makanya Anda harusnya membuat itu supaya lebih menarik gitu ya. Biasanya nanti di TA itu, di TA akhir adalah Anda membuat animasi ya. Oh Anda masuk ruang ini ke kanan apa, terus sampai Anda begitu ya. Itu panjang itu, hampir 3 menit itu videonya itu ya. Nah itu kan kamu latihan juga, ini sudah bagus ikut latihan ya. Untuk latihan membuat ini, karena nanti di akhir kamu membuat itu ya. Oke, saya kira cukup bagus ya. Yang kedua, karena ini juga pertemuan terakhir, Anda nanti tidak ada pertemuan lagi dengan saya, UASnya adalah submit proposal individu, ingat ya, individu ya, tidak kelompok lagi. Kalau sekarang boleh kelompok ya. Tapi nanti di TA beneri dengan apa yang saya masukkan tadi ya. Yang disubmit adalah proposal final ya, bukan presentasi ya. Tapi ini kamu buat ya presentasi dan lalu sama ya. Kalau mau diubah silahkan ya. Tapi ingat individu itu sebagai UAS ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ketuanya siapa? Halo? Ada yang mau di Rara, silakan Rara. Ada Jadi yang file PPT ini dikirim ulang ke Bapak, terus nanti buat UASnya kita buat proposal yang di Word itu masing-masing ya Pak? Enggak, yang dikirim ya itu ya ya ini, tapi bentuknya proposal, judulnya proposal ya, bukan presentasi. Kamu udah kirim tadi ya? Saya lihat udah kirim tadi saya. Iya Pak. Ya ini udah ya, udah ini bukan proposal awal ya. Proposal awal itu yang bisnis, yang MS Word ya. Ini proposal final ya. Judulnya bukan proposal awal ya. Ya. Baik. Itu kan judulmu di atas terus. Nah, bukan proposal awal, tapi proposal final ya. Ya, kalau mau ada beneri silahkan nanti dikirim di UAS ya. Enak loh kamu tuh nggak pakai UAS ya, cuman benerin ini lagi ya. Maka segera beneri, mumpun ada waktunya, sehingga nanti kamu bisa memikirkan yang lain ya. Oke, Rara, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ditutup oleh Rara ya. Sepertinya nggak ada, Pak. Oke ya, kalau nggak ada ya, karena ini pertemuan terakhir dengan saya. Mungkin nanti kita akan ketemu di mata kuliah yang lain. Saya banyak sekali ngajar ya. Untuk anak-anak akhir biasanya saya ngajar di BDI, saya ngajar di seminar ya. Mungkin di akhir nanti akan ketemu saya di bimbingan sebagai pembimbing TA dan sebagainya ya.
untuk tahun-tahun untuk semester ke-8 lah. Ini kan semester 6 ya kamu ya rata-rata ya. Oke ya, karena ini pertemuan terakhir, mohon maaf kalau ada apa ya cara saya mengajar, cuman beginilah cara saya mengajar ya. Tapi pada prinsipnya setiap dosen, setiap guru itu adalah selalu memberikan bekal. Kadang kita keras mendidiknya, karena itu apa? Supaya Anda tahan banting gitu ya. Karena di luar sana itu lebih susah gitu ya. Kalau cuma dimarahin dosen itu udah biasa gitu ya. Di luar tuh lebih bukan marah lagi ya. Kompetisinya lebih jauh lebih ya. Maka Anda harus strong, kuat dan sebagainya. Ya, tapi intinya setiap dosen memberikan bekal sehingga Anda survive di luar. Mungkin itu dari saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya, ketemu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Kita salah apa ya? Mantap. Gimana? Jadi kita tuh wastu yang Word kan atau presentasi tapi di PPT tapi bentuknya tuh proposal gitu kan? Ini yang dikumpulin yang ini. Cuman salah kita itu, yang salah kita tuh tadi Rido kayaknya ngumpulin sama deh, ya enggak? Soalnya dia bilangnya ya ini yang dikumpulin gitu. Iya, ini yang dikumpulin. Tapi diedit lagi atau enggak? Kayak Maksudnya saja aja yang kata Bapak tadi yang Iya, pokoknya jangan ada teks. Kalau bisa. aku penasaran deh. Kok nggak ke share screen ya suaranya? Padahal tadi pas kita latihan ada ya. kayaknya karena kamu di mute deh suaranya, Ra. Ada Kayaknya nggak? karena kamu panik deh, Ra. Kamu kayaknya masukin link YouTube ini enggak? Bukan. Ini ada suaranya nggak? Iya. Ada. Coba kamu mute deh. Suaranya Berarti nggak harus ada. unmute ya, harus unmute. Iya. Mm-mm. Oke, berarti kan kita tuh yang diedit tuh ini udah. Aku baru nggak sih kok Indo Inggris sih ini. Kayak banget, guys. Usinas Bu kurang Coba kita review dulu bentar. Kayak bagusan yang ini nggak sih, latihan yang kedua nggak sih? Iya, Latihan kedua lebih bagus dong. banyak nggak ininya kita. Ini udah. Yang kata Bapak tuh tadi tuh apa warnanya ya? yang the market tadi yang mukanya bagian kamu tuh yang nah. Ini. Udah belum gini doang. Tapi nggak tahu tulisannya di mana itu udah bener atau enggak. Kita emang harus Arial banget ya. Satu lagi Times New Roman tadi gue pengen bilang tuh. Supaya presentasinya harus Arial. Nah ini nih Pak. Jenis produk tadi. Ini udah nih warnanya. Udah. Coba yang burung. Mungkin si bapaknya bilang nggak cocok karena warna kita biru terus proporsional gitu kali. Ya nggak? Jadi Tadi kurang kontras. enggak, tadi kan aku tinggalnya tuh kayak dibilang gitu kan, aku pakai kuota. Si udah buka, ada kucing. Kucing yang ada kalungnya itu loh. Oh, Iya, kayaknya dia nyoba makanannya tadi di sebayaki. Kok jadi gini warnanya ya?
Itu the marketnya nggak bisa di bold ya, Ra? Udah ya? Bentar. Ini nggak bisa di bold. Oh iya. Udah kali ya. Nanti lah Udah, edit lagi. bagian terin aja yang direvisi, yang banyak tulisannya Sama yang ini, sama yang RZ. ini, sama yang ini Yang- kan, sama Udah itu juga ada tulisan banyak kok. Iya itu maksudnya itu. yang logo. Yang lagi ada sih linknya. Dia keluar ya, Gak? Kok tanya aku? Soalnya denger siapa lagi orang kamu stay di sini, Rara di sini kok. Kan sobat kamu, nggak usahnya Kak. Kenapa ada mas? Gak mau aku. Ini sama siapa IR tuh, Igit ya, Igit lagi benerin logo, ini udah menurut aku udah. Yang Jadi rekapitulasi. bagian kata bapaknya bagian harus dirinciin gitu, kecil-kecil gitu apa nggak tahu aku. Mungkin maksudnya nggak apa-apa kali slide-nya jadi banyak, yang penting Kayaknya nggak Bapak kalau cuma cerita aja, Belum tidak banget. apa-apanya. Kita kan nggak banyak ekor. Enggak, kita enggak gitu. Cuman Bapak cerita gak sih? belum. Font kita enggak kan? Bapaknya Nah, yang ini yang bener lagi rekapitulasi kata Bapak. Seharusnya enggak sama kan, emang kita enggak sama. Terus Bapak komen apanya sih? Yang keluar baju kuning itu bukan yang di WA. Iya. Iya. Gitu kayak yang baju kuning. Iya, suka baju kuning hijau. Hai kalian. Halo. Rifa. Hai. Ih, Rara, Ahan sama Gulu katanya mau ke sini. Ayo ke sini. Jemput. Mau dia apa? Mau dijemput. Jemput. Gak boleh gitu. Ayo di sini. Ini rekapitulasi mau diapain aku kurang ngerti deh. Padahal ini udah. Lagi ngomong juga. Tadi itu bapaknya bilang diperkecil, jadi ada banyak gitu, nggak tahu tapi maksudnya gimana. Mungkin Iya, kayak kan? dijabarin lagi. Nah, aku nggak masuk tuh. Gak ngerti deh bapaknya. Aku bingung yang rekapitulasi. Si Irza ya Allah ngefan banget apa sama Igit ya. Punya kelompoknya Taya, ini dikit banget tulisannya. Malah hampir nggak, ada deh nggak ada tulisannya. Ada banyak tahu tulisannya. Iya banyak tapi Mereka ada dia, SWOT analisis. dia 48 lembar gila. Oh dia jual lilin ya? Punya ini nggak sih? Kayaknya kita salah di ininya ya. Lalu masuk Republika. Aku udah kuranginnya kata-katanya. Padahal yang tadi udah dikurangin loh tadi kok masih ini. Aneh deh. Kalau aku sih, menurut aku sih, yang aku kurang udah nggak tahu soalnya banyak itu kan banyak foto.
Iya kan? Itu kali yang bikin kelihatan space-nya, jaraknya. Coba liatin lagi. Iya, Iya. yang dia yang terakhirnya lebih banyak loh kecil-kecil. Iya, awal-awalnya bagus dia presentatifnya. Kok kalian bisa tahu? Kan ada Oh, di itu grup. di grup. Itu udah bagus kok. Biar kontra. Instalasi Git. Instalasi tuh Git. Oh, Git. Jangan mikirin baju kuning dulu, Git. Baju kuning. Ini udah kan ya, tinggal yang rekapitulasi tadi. Iya. Berarti nanti tuh kita tuh UASnya kirim yang PPT versi sendiri gitu. PPT ini tapi dalam bentuk proposal final gitu kan? Gini lah, proposal awalnya kan yang Word, ternyata yang ini tuh namanya proposal final. Ngirimin ini aja kata Bapak, yang ini aja dikirim, cuman jadi direvisi semuanya lagi sama. yang kurangnya Bapak. Katanya, tapi nggak tahu, tapi dia bilangnya ini aja yang dikirim. Berarti kalau ini aja yang dikirim semuanya sama dong, masa ketuanya doang atau sekretarisnya doang, itu kan nggak mungkin ya. Iya. Ngomong apa iki? Oke, ngerti. Tapi tadi bahasanya yang individu itu tuh ngirim ini tapi masing-masing atau emang Kayaknya direvisi sama masing-masing. individu gitu? Masing-masing, enggak ya, kayaknya kelompok ini Bapaknya bilang ini. Tapi dikirimnya masing-masing kayak kemarin UTS yang kemarin. Kayak UTS ya? Terus udah kenapa pas presentasiin? Apa para kita udah terlalu semangat, kebanyakan latihan mungkin ya. Cuma 2 kali, kok kebanyakan. Kalau kelompok yang lain malah nggak latihan kan? Berarti kita udah termasuk banyak. Kelompoknya saya kayaknya latihan deh. Kayaknya enggak deh. Nah udah di tengah-tengah aja. Ini udah kan? Udah. Udah. Udah 37 halaman. Udah segitu aja. Oke, udah aja deh. Ini udah, aku mau download. Oke, tuh. Itu udah direvisi. Saya download fotonya banyak tuh, ayo kita itu ini. Sampai yang itu ya, thank you. Tadi Rara salah kirim di grup ya, Rara? Iya. Rara panik kan gitu. Heran tapi ini Rara. Iya. Biasa ada tadi. Untuk nggak kirim metilang jahat banget. Jadi kalian tuh pada baca yang share screen itu, kenapa nggak bilang sih kalau aku tuh masih share screen? Nggak tahu kalau kamu nggak mau share. Tahu Ra. Akhirnya kamu nggak ada privasi. Kirain mau bacain berita. Kira aku linknya yang salah kirim link. Semuanya baca ya? Exposure. Bilang itu ini yang kelompok tahu, yang kelompok apa sih? Lucu banget. Aku kira kamu mau dongeng Ra. Strip Ezra. Ini mau dikirim ke Bapak lagi nih? Atau mau nanti aja? Itu aja, itu nanti buat revisi, buat dikumpulin pas UAS. Oke. Ini udah atau mau apa? Mau makan Udah lapar. aja. Ya udah. Makan terus. Apa sih Ra? Ya Allah, kayaknya nggak seneng banget makan Ra. Kayak gue harus fotosintesis aja tiap hari Ra. Ya Allah Ra.
Iya. Udah, makasih ya, Liv. Rara tuh, parah Rara. Terin jadi nangis tuh Rara, parah. Gak lu, dia nangisnya kayak yang di yang panda itu. Nangisnya gitu loh, aku tahu. Tapi kemarin nggak aku rekam, jadi ya nggak bisa kasih tahu. Pagi-pagi, subuh-subuh udah nangis. Apaan? Oh, mau diingetin lagi. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Cup sih. Ayo aja jemput ya. Lapar. Kalian ya. Di sini maca di mana-mana. Waduh. Tergiur gue, terpancing kah? Jangan ke Jakarta, ke Purwakarta aja dari sini. Kalau beli makanan dia mau jauh-jauh juga. Git, instalasi udah sampai mana, Git? Git, ditanya tuh Git, jawab. Apa? Berapa? Kira aku mau emang ngerjain tapi nggak asisten. Mau heran tapi ini Git. Bisa guys. pada ngapain lah, Kak? OTW Bikin ya. ini gambar kerja, layout, tampak potongan 4, perspektif 6. OTW guys. OTW guys. Wow, merancang ke pakai yang ketiga. Merancang OTW apa sih? Saya merancang lagi. Kok nggak jelas banget kita hari ini? Mau ke Galuh deh kayaknya, OTW ke Galuh. Dia mau beli bensin katanya. Kan kemarin nggak jadi kan, Ra? Karena itu nggak ada ATM BNI. Oh. Aku juga mau ambil uang sih. Oke, makasih ya semuanya. Makasih. Udah, aku izin live ya. Dadah, makasih ya semuanya. Dah. Kasih. Dadah. Assalamualaikum.